Kita akan menuju ke materi selanjutnya, di mana saya akan membacakan untuk CV dari pemateri yang akan menyampaikan materi saat ini, yaitu untuk di sini telah hadir Bapak Sutomo. Tempat tanggal lahir beliau di Purworejo tanggal 12 Juli 1951, dan alamat sekarang yaitu di Jalan Pesantren nomor 24 Kota Cimahi. Untuk status sudah menikah dan mempunyai anak sebanyak 4 orang. Riwayat pendidikan S1 FKT IKIP Yogyakarta jurusan mesin, S2 Universitas of Canberra dari pendidikan kejuruan, S3 di IKIP Bandung kurikulum, dan pengalaman organisasi yaitu di struktural PPG Teknologi Bandung dari Kasih sampai dengan Kasikusan. Dan untuk prestasi di sini Bapak yaitu pemikiran tentang pengembangan generic skills TVA broad based curriculum. Untuk moto sendiri di sini yaitu sabar, optimis, maximizing role, dasar serba bisa. Dan nomor kontak Bapak yaitu di 081560109060. Baik, apa kabar Bapak? Baik, di sini silakan Bapak untuk menyampaikan materi. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini nggak akan kampanye ya. Kampanye sudah selesai, pilkada Jakartanya, terus pemilu 14 juga masih lama. Jadi saya akan turun dengan berdiri di situ supaya juga bisa sambil membaca. Mungkin perkenalan tadi sudah kenal ya. Nama saya Sutomo singkat. Di sini saya akan menyampaikan materi. Di situ ditulisnya manajemen diri studi di perguruan tinggi Politeknik TITC Bandung. Tapi itu judul sebenarnya mungkin yang secara saintifiknya belum menjadi ini kita formulasikan sendiri. Kemudian kita sampaikan ke Anda untuk mari kita coba untuk diikuti. Selanjutnya saya akan langsung ke materi mengingat waktunya sangat terbatas. Kemudian nanti di akhir barang 5 menit ada semacam tes ya untuk Anda jalankan. Saya minta di akhir sesi kita semua ikut berdiri, menirukan apa yang saya sampaikan, mengikuti gerakan yang saya minta ya. Yang salah harus ulang. Saya kira itu, terima kasih. Apa itu sebenarnya manajemen diri studi di perguruan tinggi Politeknik TITC Bandung? Namanya manajemen. Sebenarnya itu kan kalau menurut ilmunya bagaimana menggunakan tenaga orang lain, menggerakkan orang lain untuk supaya mencapai suatu tujuan atau kalimat ininya mengelola. Sebenarnya singkatnya itu bagaimana mengelola diri sendiri untuk studi supaya sukses. Nah, untuk supaya mengelola diri sendiri ini intinya itu adalah kita harus memahami diri sendiri kita. Jadi kalaupun Anda ini saya lihat kalaupun kelas apa disebut tadi ada alih karyawan atau apa ya kelas khusus. Tapi saya lihat masih muda-muda sekali, nggak ada yang sama dengan usia saya. Ya, jadi saya yakin, tetapi semua sudah lebih 15 tahun paling nggak. Jadi kalaupun sudah lebih 15 tahun, saya yakin bahwa siapa saya sebenarnya itu masih suatu hal yang kadang-kadang dipertanyakan oleh diri Anda sendiri. Saya yakin itu. Nah, yang pertama itu, kemudian yang kedua adalah memahami apa-apa yang akan dipelajari nanti. Nah, dengan memahami diri sendiri, memahami apa yang akan dipelajari, kita setting diri kita dengan apa yang akan kewajiban untuk studi, itulah sebenarnya manajemen diri. Nah itu. Nah sebagai pembukaan saya akan tanya, ini Anda ikut PK ya di sini, itu mempunyai tujuan apa sebenarnya sampai ikut daftar PK dan sekarang ikut duduk di sini? Sebagai volunteer kami silahkan pihak sini siapa jawab. Tujuan Anda studi sini
atau ikut duduk di sini apa itu sebenarnya. Volunteer silahkan. 1, 2, 3. Kalau nggak ada saya tunjuk. Nah, ini yang Mas yang kelihatan cakep ini. Ya, Anda ya, betul, Anda. Ya, Anda ini. Ya, Anda. Oke. Apa? Tujuan studi Anda ke sini apa? Untuk apa? Ya, terima kasih Pak. Tujuan saya ke sini mengikuti studi peka, maksudnya Pak ya? Ya, studi langsung semua di Politeknik. Ya, yang satu mungkin untuk mengembangkan diri, yang kedua mungkin karir, ya untuk memperbaiki diri yang itu Pak. Ya, ya. Yang lain, ada yang lain? Atau satu lagi dari mbak-mbak di sana? Mana? Itu yang tadi begini sudah. Ya. Dia Pak? Ya. Tujuan mengikuti peka atau Studi sekolah kuliah di Politeknik ini apa? yang pertama untuk menuntut ilmu sudah pasti. Ya. Itu untuk mengembangkan karir saya juga dan meningkatkan taraf hidup untuk menjadi yang lebih baik. Ya. Terima kasih. Jadi banyak bisa dirumuskan ya tujuan kita berstudi ini. Jadi menuntut ilmu apa itu mungkin ada beberapa contoh. Saya misalnya merumuskan, nanti Anda bisa merumuskan apa tujuan Anda studi. Saya minta Anda harus jelas tentang studi ini. Jadi mungkin di situ di transparan ada. Misalnya studi di sini ini nanti saya harus lulus tiap semester dengan IP berapa maunya? Tahu IP enggak? Indeks prestasi. Jadi capaian prestasi belajar untuk tiap semester. Misalnya bisa ya minimum itu harus 2. Kalau untuk tingkat diploma 4 atau D3. Kemudian atau mungkin 2,5, 2,5, 2,75 dan sebagainya. Nah itu disitu saya ambilkan contoh misalnya. Ya, tergantung perusahaan yang memberikan ini. Pokoknya lulus tiap semester sehingga saya bisa wisuda. Yang lain bisa dirumuskan menyelesaikan studi tiap semester, IP-nya 2,5, bahkan kalau bisa lebih dari 3. Saya akan belajar sungguh-sungguh sehingga dosen yang memberikan mata kuliah juga puas dapat memberikan nilai bagus. Jadi memberikan nilai B-nya nggak kepaksa. Oh ini minta nilai B ini enggak. Tapi karena tugas post-tesnya, UTS-nya itu memang 80%. Nah sehingga senang itu ngasih. Nah dosen itu juga ada pemikiran seperti itu. Nah itu dirumuskan yang lain. 2 ini sambil bahkan lebih 3. Nilai bagus tepat waktu. Yang penting lulus dan mengikuti wisuda. Kemudian saya dapat melamar pekerjaan. Nilai dianggap nggak penting. Ada yang memang berpedoman seperti itu. Untuk apa nilai? Karena nilai sebenarnya tidak menentukan pekerjaan. Ini. Yang lain dengan IP minimal 2,5 ataupun 3. Saya akan belajar sungguh-sungguh sehingga dosen puas. Kemudian saya lulus. Kemudian waktu di samping yang ada untuk studi akan saya gunakan benar-benar hingga bisa memperoleh pekerjaan yang baik. Ini. Ya, saya akan gunakan kesempatan saya di kampus ataupun di lingkungan untuk belajar berbagai pengetahuan, keterampilan sehingga mengembangkan diri saya. Jadi mengembangkan tadi sudah bagus, tapi mana itu dikembangkan lagi? Nah itu. Nah, intinya itu hanya contoh saja. Anda dapat merumuskan sesuka hati sehingga memang jelas saya harus berbuat apa, saya harus bagaimana untuk memang supaya sukses studi. Nah ini
apa yang Anda inginkan dan bagaimana tugas tersebut dijalankan ya, harus diwujudkan ya. Kondisi studi seperti apa itu harus ditentukan dulu dengan kata menterenya ataupun kata manajemen itu. Tentukan visi dan misi akan bagaimana saya. Nah itu visi, bagaimana saya menjalankan untuk supaya mencapai itu. Nah itu. Jadi tidak wah semaunya nanti sesampainya. Kita harus ada pegangan seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua tadi ya pojok sini. Saya pengen tanya, nah ini Mas ini. Siapa yang harus belajar sebenarnya? Kami Mas. Kenapa? Ini jawabannya saya sebut mengapa kalau mahasiswa bukan gurunya yang belajar? Gurunya kan juga harus ini nyiapin. Nah itu yang gerak-gerak di pojok sini. Mengapa? Kalau saya sih statement saya guru dan mahasiswa harus sama-sama belajar karena guru sebagai fasilitator membimbing mahasiswa untuk bisa mencapai tujuan dalam belajar itu sendiri. Jadi sama-sama belajar. Ya, jadi komprehensif ya, semua memang harus belajar. Tapi yang sebagai inti belajar di sini tuh adalah berkaitan dengan tujuan tadi yang sudah di state, itu tuh adalah Anda. Nah, jadi dosen kalau mau belajar itu sifatnya fasilitator. Jadi kalau belajar nanti kalau belajar sebagai fasilitator lupa misalnya, nanti tak carikan buku dulu, coba ditugaskan ini, bisa bilang gitu. Tapi kalau Anda yang jawab soalnya nggak bisa, ini nggak bisa ya coret saja. Ini nilainya 0, ini dapat 10, begitu. Nah, itu bedanya dosen dengan mahasiswa. Jadi bagaimanapun ya Anda yang harus memberikan ini utamanya. Yang lain itu tadi fasilitator. Dosen di undang-undang itu disebutkan sebagai pendidik, kerennya. Nah, pendidik itu menyangkut bagaimana pengembangan sikap. Tapi kita tahu bertemunya kan hanya kalau 2 SKS adanya hanya 2 jam. Jadi bagaimana kita akan mengubah sikap dan sebagainya kalau itu tidak dari Anda sendiri. Ini. Kemudian layanan atau tenaga akademis yang lain sebenarnya memfasilitasi Anda dalam masalah akademik supaya tahu jadwalnya tepat, ruangnya mana, dibuatkan supaya bayarnya nanti nggak telat, diingati, ini ABC belum bayar sumbangan, ini belum bayar, misalnya. Itu bagian administrasi akademik. Ini sudah ada hasil pengumuman kok belum dikeluarin, cepat dikeluarkan. Nah itu, jadi tugas utama belajar mungkin untuk yang selanjutnya itu adalah bukan orang lain ini. Jadi siapa harus studi, siapa yang dinyatakan studinya berhasil, siapa yang menentukan hasil studi, siapa yang menentukan nilai A dan B, itu bukan siapa-siapa, Anda semua. Jadi kalau tugasnya bagus, dosen ini A. Ini kok kayak gini, ini Mas Edi. Ini nggak mengumpulkan, termasuk belum lulus misalnya. Jadi itu data dan fakta informasi yang ada dari Anda ini. Nah, untuk selanjutnya bagaimana langkah selanjutnya dalam kita memahami diri kita? Mungkin yang selanjutnya, nah, manajemen itu sebenarnya apa itu sebenarnya? Ini yang saya maksudnya. Jadi mungkin yang bawah itu, yang warna-warna di bawah itu, mengapa kita menerapkan manajemen? Dulu kita nggak pikir-pikir, nggak pakai planning, nggak pakai apa, kan jalan saja. Nah, sekarang itu belajar zaman saya, ya, dengan Anda itu beda. Kalau zaman saya prodinya mesin apa itu yang belajari sedikit sekali, nggak ada banyak. Sekarang yang dipelajari coba mau cari katakanlah mata kuliah saya misalnya lingkungan hidup itu se-abrek dibuka kemana informasi banyak. Nah itu. Nah, jadi studi yang luas sekali boleh dikata tanpa batas ya. Banyak tempat belajar dan variatif.
di rumah ada apanya bisa belajar, di kantor, di mana, sembarang tempat. Variasinya itu banyak sekali untuk sebagai tempat belajar. Kemudian belajar dapat dilakukan tanpa pandang waktu. Bangun tidur malam, oh mau cari sumber apa? Melalui HP, melalui apa? Bisa. Saya dulu mau cari referensi, tunggu dosennya, karena dosen dipinjam oleh dosennya, buku literaturnya, nggak kembali-kembali. Nah sekarang Anda bisa mencari akses sendiri. Waktu kapanpun, orang tidur, Anda bangun bisa belajar. Belajar ini bukan sekedar dari kurikulum formal. Ini sudah di-state oleh Direktorat Pendidikan Tinggi selaku Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selaku yang mengelola pendidikan tinggi, bahwa di dalam kurikulum itu tidak hanya katakanlah kalau yang prodinya reka medis ataupun teknik informatika, tidak sekedar itu. Di sana ada disebut supaya disebutkan mengembangkan, kita sebut dengan soft skill, generic skill. Ini. Nah, ini. Jadi artinya kita sebenarnya harus melatih. Jadi kata-kata orang dulu yang disebut mendidik, sekarang sebenarnya dengan kalimat lain itu dikobarkan lagi. Jadi guru kalaupun mengajar tuh ya supaya tadi tanya. Kalau ditanya kan mau nggak mau harus menjawab, harus berpikir. Nah, itulah termasuk bagaimana kita melatih. Nah, Anda sendiri yang belajar juga latihan memikir. Latihan yang lain berkaitan dengan keterampilan dasar kita. Ini kemudian sumber belajar sangat beragam tadi sudah disinggung. Terus kemudian penyusunan perubahan dunia kerja dan kemajuan iptek. Ini terutama. Mungkin yang direkam medik dulu alatnya itu hanya apa, sekarang sudah komputerized. Mungkin di negara kita belum banyak. Tapi kalau Anda lihat misalnya di siaran-siaran TV ataupun di internet, bagaimana orang Inggris itu ngambil minyak dari Norwegia sebelah utara, jaraknya 1000 kilo. Pakai apa itu? Yang dipakai itu adalah dia nanam pipa, kayak pipa Pertamina di Jawa yang lama sekali nanamnya. Dia di laut apa itu semua pakai kapal, semua otomatis. Yang bekerja berdasi kayak Anda, hanya pakai komputer. Semua alatnya sudah robotik otomatis. Orang sudah kayak gitu. Nah ini banyak. Jika buat terowongan Inggris Prancis misalnya itu hanya mudah. Nah di kita itu juga banyak yang sudah mulai kayak gitu. Sambil contoh misalnya dulu pabrik susu itu hanya bagaimana, sekarang sudah otomatisasi. Ada teman-teman kita yang khusus belajar dengan mereka karena memang mereka membutuhkan tenaga yang baru. Ini sangat berpengaruh sekali. Dan efek daripada tadi kemajuan teknologi itu adalah tuntutan pada tenaga kerja yang lebih smart, yang lebih memang memiliki kreatif, bisa mengatasi sendiri permasalahan dan sebagainya. Komunikasinya baik, melaporkannya baik. Nah, ini. Nah, ini mengapa? Terus kemudian yang sebelah kanan sebelumnya, yang sebelah kanan tadi, analisis aspek kemampuan kepribadian Anda sendiri. Jadi coba ketahui diri Anda sendiri. Saya pinternya apa ya? Saya belum yakin. Bergaul dengan teman sudah bagus belum? Mungkin yang sudah kerja, ada yang sudah bekerja langsung duduk, langsung apa, komunikasi enggak ini, mungkin itu perlu dibakar. Biasa kalau ada teman dengar cerita apa kurang bisa mendengarkan, itu perlu kita latih. Karena mendengarkan, menceritakan kepada orang lain dalam zaman masa sekarang itu sangat penting. Pilkada di mana? DKI yang Koikon yang menang itu adalah Jokowi karena komunikasi sebenarnya itu yang lebih ini kalau kita lihat. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan kemampuan. Oh, saya bergaul dengan anak perempuan itu grogi, enggak ini. Dilatih gimana sehingga saya menjadi biasa. Saya kalau disuruh dulu duduk di depan malu, enggak ini. Nah,
sampai Gubernur kita Jawa Barat, Bapak Iriawan itu misalnya sudah menekankan. Jadi kalau Jawa Barat mungkin punten sudahnya mungkin kayak ini, mangkat di payung. Bilangnya gitu kan umumnya kita kalau ada. Ini supaya kita supaya ubah, oh punten yang di payung, abdi yang di payung. Nah, artinya itu kita harus proaktif ini. Nah, itu pola-pola yang begitu mungkin yang perlu kita hidupkan dalam masa demokratisasi ini yang memang sudah harus dihidupkan. Kita perlu mengembangkan kemampuan diri kita. Nah ini. Kemudian mana yang positifnya, mana yang masih kurang, terus kemudian dicek, oh saya kurang ini. Coba sekian bulan ketika saya sudah jadi mahasiswa, sering kuliah, bergaul dengan teman perempuan tidak minder lagi. Ini misalnya. Saya berani bertanya dengan dosen dalam waktu 3 bulan misalnya. Nah itu diberikan batasan-batasan, diprogramkan. Itu yang berkaitan dengan analisis kemampuan diri. Terus kemudian identifikasi yang berkaitan dengan aspek studi. Ini sebelah kiri, yang sebelah sini, ya. Itu berkaitan dengan kegiatan kurikuler yang perkuliahan dan yang non kurikuler. Mungkin ada kegiatan yang lain dituliskan di sana ada banyak. Itu bisa dicoba diikuti. Ini. Nah, karena itu akan mengembangkan potensi Anda, potensi diri Anda. Itu juga aspek kegiatan studi penting, tujuan dan strategi harus dicapainya. Ini tuangkan juga dalam program. Bahasa Inggris misalnya sekarang itu adalah menjadi penting. Dalam waktu, nah Pak Budi mana? Misalnya dia membuat sekian vocabulary untuk jurusan rekamedik harus hafal seluruh nama anggota badan. Nah itu harus ditargetkan sehingga benar-benar bisa hafal. Saya bisa ngomong dengan bahasa yang simple, buat grup, buat apa dengan teman-teman. Itu dicoba dijalankan. Nah ini berkaitan dengan aspek-aspek bagaimana berkaitan dengan kegiatan akademik ini. Kemudian selanjutnya bagaimana menerapkan tadi manajemennya, memanagenya, ya yang slide selanjutnya itu ada yang kita sebut dengan PDCA. Ya, kalau dulu itu ada planning, organizing, executing, controlling. Nah ini ada ahli di Amerika namanya Bruce Deming. Itu Deming dulu yang dipanggil ke Jepang untuk memberi kursus orang Jepang. Kemudian ketika dia sudah memberi kursus dipraktekkan oleh orang Jepang, sehingga mengapa dia pabriknya menjadi maju seperti itu. Jadi banyak dia belajar jadi mereka. Dan oleh orang Amerika kemudian dijadikan buku, diformulasikan, itulah yang menjadi kita sebut dengan total quality management, manajemen mutu. Ini antara lain. Nah, itu. Nah, di situ ada prinsip yang kita sebut plan, do, check, action. Jadi plan itu apa artinya? Rencanakan. Nah, rencanakan apa yang akan dikerjakan. Kemudian kedua, kerjakan yang sudah sampai ini. Kerjakan yang sudah rencanakan. Kemudian cek koreksi apa yang sudah dijalankan. Selanjutnya lakukan tindakan dari koreksi ini. Jadi direncanakan, dilakukan, ketika jalan itu dikoreksi, sambil jalan dicek, kemudian kalau benar, kalau salah itu diperbaiki. Nah, yang bawahnya ini, yang berkaitan dengan rencana itu memperhatikan kita sebut 5W, itu what, why, where, who, ya. Hanya itu how. Nah ini SMART itu adalah small, measure, achievable, ya, reasonable, dan time frame. Jadi jelas bisa dicapai dalam waktu tertentu. Ini yang programnya. Kemudian yang kedua, do itu dengan strategi yang tepat.
selanjutnya dicek. Ini sambil contoh, misalnya berkaitan dengan ini, kumpulkan data informasi, kalender, silabus ya, ketahui potensi diri, ini kemudian tuliskan dalam rencana. Oh, saya akan dapat bahasa Inggris, saya harus mencapai IP sekian. Nah, untuk mencapai IP sekian gimana? Harus belajar. Nah, ini. Kemudian mengikuti kuliah. Lihat kiat sukses, nanti dilihat saja, ini transparansinya saya tinggal. Kemudian di rumah ya, saya mohon untuk pelajari kembali materi kuliah hari ini. Ketika besok mau kuliah, baca lagi ini. Harus mengerti tugas benar. Kemudian mempelajari referensi, konsultasikan. Nah, yang saya tekankan ini, jadi begitu ada kuliah, baca di rumah. Begitu akan ada kuliah lagi, mata kuliah itu baca lagi. Ini suatu perbaikan yang berkelanjutan. Sebenarnya menerapkan prinsip tadi PDCA tadi. Terus kemudian dicek. Nah, sesuai enggak dengan ini? Mengapa tidak sesuai? Tercapai enggak? Dicari penyebabnya. Ya. Cari solusinya. Mungkin penyebabnya karena tidak disiplin, banyak main. Karena sambil bekerja ada waktu kosong tetapi tidak digunakan misalnya. Nah, itu banyak penyebab-penyebabnya. Mudah, mungkin lebih fokus, tentukan yang utama, cari alternatif lain. Nah, kemungkinan actionnya apa? Nah, kalau sasarannya lebih tinggi misalnya, potensi bahasa Inggrisnya masih rendah, menentukan bahwa bisa TOEFL 450 misalnya. Nah, mungkin terlalu berat, tentukan 400 saja. Berapa? Nah, itu adalah cara-cara yang mungkin perlu kita terapkan ini. Jadi karena waktunya terakhir, mungkin ditayangkan slide setelah sepintas. Ini berkaitan dengan pengetahuan teknologi yang berkembang itu, ya, pengaruhnya terhadap dunia kerja. Selanjutnya, nah ini terjadi perubahan pengorganisasian yang intinya menuntut individu itu lebih partisipatif. Itu di situ. Nanti bisa Anda baca sendiri di ini. Kemudian selanjutnya perubahan pasar kerja ini. Dari pasar kerja itu berubah, yang menuntut lebih banyak, tuntutan skillnya itu lebih tinggi dan sebagainya. Ini juga ini. Nah, terus satu lagi, nah ini dari hasil riset dari beberapa negara yang menyatakan keterampilan dasar apa yang perlu kita kembangkan. Ada yang disebut transferable skill, basic skill, attribute, ada yang menyebut talent. Di situ intinya komunikasi, ya, working with others, problem solving, pemecahan masalah dan sebagainya. Jadi itu skill-skill dasar. Mengambil keputusan. Ini bisa dilihat selanjutnya. Lanjut, ini masih sama dengan yang tadi ya. Nah, dari skala keseluruhan itu bahwa kampus bagian studi itu ternyata itu hanya kecil sekali. Ini di tengah, yang lebih lebar pada yang di luarnya, termasuk di tempat kerja. Nah, kemudian yang terakhir, ini karena waktunya sudah habis. Nah, ini ada 14 kiat yang saya terjemahkan. Bagaimana Anda harus untuk supaya bisa mengikuti perkuliahan, memanage diri dengan baik, masuk dengan bagus. Kalau ada pertanyaan harus dijawab, kalau belum tahu tanya dan sebagainya. Kalau pas berbicara dengan kalimat yang bagus, menghadap kepada yang berbicara dan sebagainya. Ini bisa dibaca. Nah, karena waktunya terbatas, saya mohon maaf ya, sehingga mungkin tidak lebih bisa kita dalami secara baik, tetapi mungkin kalau ada waktu, ada hal-hal yang ini, bagian dari itu bisa kita perdalam, bisa kita kembangkan. Saya termasuk yang bersedia. Nah, sebagai tes saya, semua saya mohon untuk berdiri semua. Ya, semua berdiri. Ya, ini untuk menyemangati saya,
Anda semua atau kita semua ya. Kalau saya bilang TDC, Politeknik TDC, Anda bilang yes, sambil yes, ini ya. Tes. Politeknik TDC, yes. Ya. Kemudian yang kedua, saya akan bilang hidup mahasiswa. Bukan hidup mahasiswa, mahasiswa TDC. Anda bilang hidup 2 kali. Tes. Mahasiswa TDC, hidup. Ya, yang ketiga, studi di TDC. Anda semangat 3 kali. Studi di TDC. Semangat. Ya, saya cek ada yang salah enggak? Ya. Sambil Anda ikut cek sana. Politeknik TDC. Ulangi terus ini. Politeknik TDC. Yes. Mahasiswa TDC. Studi TDC. Ya, terima kasih. Saya nggak tahu ada tanggapannya atau enggak. Oke, terima kasih. Baik, tentu saja ada sesi tanya. Baik, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Tapi untuk sesi tanya jawabnya hanya dibatasin maksimal sebanyak 2 orang. Di sini silahkan duduk dulu. Maka setelah itu bagi peserta yang akan bertanya silakan untuk angkat tangan dari kanan. Oke, apabila ada yang mau bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sutomo tadi, silakan untuk mengangkat tangannya tinggi ke atas. Baik, apabila tidak ada, maka untuk materi yang sudah disampaikan barusan dicukupkan sekian. Terima kasih Bapak atas materinya dan ya mungkin bisa. Jadi ternyata karena di sana memang belum dibahas untuk yang terakhir, kata kesempatan bertanya itu tidak yang pakai. Itu sebagai tes case berarti materi yang disajikan itu termasuk belum berhasil. Karena di antara lain kalau ditanya, kalau diberikan kesempatan mesti gunakan. Kalau ditanya jawab, entah itu benar entah itu salah. Nah, itu hal-hal kayak gitu tadi kan sudah supaya nggak mangga dipayun, supaya punten abdi dipayun. Nah, artinya itu harus proaktif. Itu intinya. Kemudian terhadap apa yang saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya semua pihak. Kemudian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, kasih tepuk tangan untuk Bapak Sutomo dan masih semangat ya.